Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh dicurahkan di tengah-tengah kami, agar kami boleh memahami dan memaknai setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Ampuni mereka yang mencemooh Anda. Ayat inti Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terlalu sering ketika hal buruk menimpa kita dan kita merasa gagal, kita ingin menyalahkan seseorang. Kita ingin membuat orang lain terluka. Apa yang perlu kita lakukan adalah mencari solusinya. Kita harus menghentikan permainan menyalahkan dan mulailah mengambil tanggung jawab atas emosi dan perilaku kita sendiri. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus berkomentar tentang orang-orang dengan suatu dorongan untuk mengkritik orang lain. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 5. Carilah kebaikan pada orang lain, belajarlah memaafkan dan bertanggung jawab atas solusinya. Hardan Harding bercerita tentang seorang pemain bisbol di sistem liga kecil Los Angeles Dodgers. Ketika sesuatu yang salah terjadi, atlet akan mematahkan atau melempar pemukulnya. Rupanya itu adalah cara untuk mencegah orang lain mengkritiknya. Namun, perilaku itu membuat sang pemain menjadi target, terutama dua orang penggemar yang mencelanya secara tetap dan keras. Suatu kali ketika pemain pemukul selesai memukul bola dengan kencang, kedua pemuda itu kembali mulai mengejeknya. Pemain itu melangkah ke pagar dekat tempat mereka duduk dan memberi isyarat kepada mereka untuk turun. Mereka tidak begitu yakin ingin melakukannya, melainkan mereka mengumpulkan keberanian dan pergi. Gantinya marah, yang mana reaksi khasnya dia memilih untuk merespons secara berbeda. Meraih tongkat pemukulnya pada larasnya, dia mengelurkan pegangannya pada kedua pria itu dan berkata, "Apakah kalian menginginkan tongkat memukul Dodgers?" Setelah itu mereka tidak pernah mengganggunya lagi. Mereka menghadiri hampir setiap pertandingan dan mendukung serta menyemangatinya sama semangatnya seperti sebelumnya mereka telah mencelanya. Itu adalah salah satu hal yang mengubah hidup pemain bisbol tersebut, karena dia menyadari bahwa dia dapat memilih untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Itu bukan hanya mengubah pandangannya, namun sebenarnya membuat perubahan yang menguntungkan juga terhadap lingkungannya. Dia mungkin mengetahuinya atau mungkin saja tidak, tetapi pemain bisbol ini mengikuti nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 32 ketika ia memaafkan kedua pencemooh itu. Anda lihat, jika kita menyimpan dendam dan sakit hati, maka hati kita menjadi sakit, jiwa kita ciut, dan pada akhirnya tubuh kita akan menderita secara fisik juga. Jika suatu saat seseorang mengolok-olok Anda, kendalikan pandangan Anda. Balas kejahatan dengan kebaikan dan lihat perbedaannya. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, kiranya boleh menolong kami hari ini untuk bisa melakukan yang terbaik kepada sesama kami, bahkan pun kepada orang-orang yang menganggap kami musuh. Kami akan selalu tunjukkan kebaikan kepada mereka. Tolonglah hari ini agar kami boleh melakukan semua kegiatan kami dan kesuksesan kami boleh raih. Engkau berkati anak-anak Tuhan dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi. Kiranya Engkau berikan kekuatan iman, jadikan mereka anak Tuhan yang selalu menang, karena mereka juga selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan total hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal,
akan terus menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.